Ya baiklah teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Huri Institute dan Kolega Signal. Kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang mata kuliah Makroekonomi 1 ya, dengan judul Menjelajah Makroekonomi. So, buat kalian yang belajar mulai dari nol atau teman-temanku yang mengikuti perkuliahan ilmu ekonomi atau ilmu ekonomi studi pembangunan atau ekonomi pembangunan semester 2 ya, atau untuk seluruh peserta didik yang mengikuti olimpiade sains ya, baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional. Jadi materi ini adalah materi yang sangat penting sekali dalam perekonomian ya, khususnya secara general. Nah, makroekonomi 1 tentang menjelajah makroekonomi saya bawakan secara detail terkait dengan konsep makroekonomi secara luas dan juga bagaimana kita bisa memahami perilaku kinerja daripada makroekonomi dalam meng-hire beberapa masalah yang ada di sebuah negara. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada kalanya Anda subscribe, like, dan juga share terlebih dahulu channel YouTube Huri Institute dan Kolega Signal. Baiklah teman-teman, saya rasa kita lanjutkan terlebih dahulu materi makroekonomi 1 ini. Nah, secara umum makroekonomi itu sebenarnya adalah hal terpenting yang ada di dalam perekonomian ya, khususnya di Indonesia ya, secara luas, baik konteksnya itu pembelajaran maupun penerapan. Nah, kalian perlu memahami di sini ada yang namanya overview of macroeconomic. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, jadi di dalam pembahasan makroekonomi itu ada 2 poin penting yang perlu Anda pahami ya. Yang pertama ada key concept of macroeconomic, terus yang kedua ada agregat supply dan agregat demand. Nah, saya di sini membawakannya dengan bahasa Indonesia, cuman kontekstual yang saya sajikan di sini bahasa Inggris teman-teman. Nah, di sini ada key concept of macroeconomic ya kan, ada 3 poin penting yang wajib kita bahas. Jadi sebelum Anda berpikir secara detail pembahasannya, kita harus mengidentifikasi dulu apa yang akan kita bahas ya, yaitu melalui key concept ini. Nah, the central macroeconomic question yang pertama. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan makroekonomi ya, secara spesifik. Baru kita akan bisa menganalisis dengan menggunakan objective and instrument of macroeconomy. Jadi setelah ada pertanyaan, ada objektif, terus instrumen, baru yang ketiga kita bicara tentang international linkage atau open economic policy gitu ya. Nah, sebenarnya ke konsep makroekonomik ini diilhami sebagai suatu perencanaan yang sangat matang di dalam suatu kawasan, baik negara, regional ataupun dunia. Nah, sebenarnya teman-teman itu harus mengetahui sih sebenarnya perencanaannya seperti apa, ya kan? Tujuannya apa, ya kan? Terus untuk mencapai tujuan itu seperti apa yang dilakukan. Nah, di antara perencanaan dan tujuan ini apakah ada kendala? Nah, itu akan dipertanyakan oleh yang namanya the central macroeconomic. Nah, di antara planning ke goal ini tadi, itu ada makroekonomik itu tadi berjalan di situ, ya kan? Nah, jadi perjalannya itu tadi masalah hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan apa? Instrumen, kan gitu. Ada instrumen yang bisa meng-hire masalah tersebut ya. Nah, baru kita bisa go public atau go international seperti itu. Nah, agregat supply dan demand ini pembahasannya itu adalah toolsnya daripada makroekonomi. Apakah di situ ada AD shock ya, atau shock daripada agregat demand, atau di situ ada shock daripada agregat supply. Nanti akan kita arahkan ranahnya ADAS ini ke inflasi. Nanti akan Anda bahas tentang demand pull inflation, ada cost push inflation dan lain sebagainya. Ya, itu adalah topik bahasan penting dalam agregat supply dan demand. Nah, oke, sebelum saya lanjutkan, ini ada perbedaan differences antara microeconomy dan macroeconomic ya. The firstly ya, microeconomic is focus ya on the individual part of
the economy, ya. Jadi teman-teman, mikroekonomi itu sebenarnya berfokus kepada yang namanya perilaku individu dalam ekonomi, seperti itu ya. Nah, perilakunya ada berapa, ya kan? Perilakunya itu ada berapa? Nah ini, how household and firm make decision and how they interact in specific market. Jadi ada seperti itu, ya kan? Nah, how household and firm, ya, make decision. Jadi di situ ada keputusan yang harus dilakukan oleh dua pelaku ekonomi, ya kan? Kita ngomonginnya dua pelaku ekonomi karena mikroekonomi, ya. Apa? How household ini rumah tangga, konsumen punya keputusan berupa maximizing utility, kan gitu ya? Maximizing utility dengan terdapat beberapa anggaran yang dia miliki. Apakah anggarannya terbatas atau tidak terbatas? Nah, itu Anda bisa paparkan di situ, ya kan? Nah, terus yang kedua ada the firm make decision, ya kan? Firmnya itu bagaimana? Keputusan firm ini adalah minimizing cost, seperti itu ya. Nah, sebenarnya konsep-konsep yang sangat detail ini harus Anda pahami, Anda ilhami bagaimana perilaku antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ini berinteraksi di dalam market, seperti itu, ya kan? Nah, sehingga di sini ada interaksi antara kedua belah pihak sehingga mereka bisa saling bertukar, ya, gitu ya. Nah, jadi perilaku mikro itu bagaimana household and firm make a decision and how interact in the specific market. Bisa persaingan sempurna, bisa persaingan tidak sempurna, seperti itu kan teman-teman. Nah, terus berikutnya ada yang namanya macroeconomics, ya kan? Macroeconomic look at the economy as a whole, gitu ya. Jadi kita membicarakan ekonomi secara luas, ya kan? Seperti itu. Nah, ya, secara luas, ya kan? Nah, secara luas itu bagaimana? Economic wide phenomenon, gitu ya, including inflation, unemployment, and economic growth, gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 poin penting di sini, ya kan? Ada fenomena ekonomi secara umum, gitu ya. Nah, fenomena ekonomi itu seperti apa? Nah, bisa di situ ada shock politik barangkali, ya kan? Ada perdagangan internasional yang diembargo, mungkin barangkali ada fenomena-fenomena yang ada dalam suatu kawasan. Nah, including inflation. Inflation juga poin penting yang dibahas dalam makroekonomi, ya. Bisa deflasi juga sih sebenarnya. Unemployment, pengangguran yang tinggi, ya, and economic growth, dan pertumbuhan ekonomi itu jelas poin penting yang ada di dalam makroekonomi itu sendiri. Nah, selanjutnya baru kita bahas nih teman-teman, makroekonomi itu kayak apa sih? Nah, ini kita ngomongin tentang the central of macroeconomic question, ya kan? Jadi ada 3, why do output and employment sometimes fall and how can unemployment be reduced? Jadi pertanyaan yang pertama itu tentang interaksinya output dan pekerja, ya kan? Nah, apakah output ini bisa steady, ya kan? Steady bisa menyerap pekerja pada saat kondisinya itu turun, ya? Apakah dia bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak pada saat kondisinya naik? Ya, itu akan kita bahas di dalam makroekonomi ini sendiri. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada yang namanya output is natural, sehingga pada saat kondisi tertentu output ini tidak bisa menyerap tenaga kerja, sehingga apa yang terjadi? Pengangguran, ya kan? Banyak seseorang yang di PHK dari usahanya dan sebagainya, dari pekerjaannya dan sebagainya. Nah, itu. Nah, baru kita how can unemployment be reduced, bagaimana pengangguran itu bisa dikurangi seperti itu atau diminimalisasi, gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua kita ngomongin tentang what are the source of price inflation. Jadi dari mana sih sumber-sumber terjadinya price inflation itu sendiri? Apakah dari main atau core inflationnya sendiri, ataukah dari perilaku yang lain, ya kan? Atau perilaku inti dan sebagainya, kan macam-macam. Di situ nanti akan kita bahas. And how can it be keep under control? Jadi bagaimana cara kita bisa meng-hire supaya
tingkat harga itu tidak melambung tinggi seperti itu teman-teman, dengan menggunakan apa, pendekatan-pendekatan instrumental yang akan kita bahas nanti. Nah, terus yang ketiga ada how can a nation increase its rate of economic growth. Jadi bagaimana negara bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui apa, melalui yang atas tadi. Jadi ketika yang atas dan yang kedua itu sudah terpenuhi, maka negara akan bisa, ya kan, bisa menaikkan, ya kan, pertumbuhan ekonomi. Ya, itu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi juga perlu dipahami teman-teman. Kalau terlalu tinggi itu nanti efeknya seperti apa, kalau terlalu rendah itu dampaknya juga seperti apa. Akan kita bahas juga di dalam topik makroekonomi satu ini. Jadi stay tune, ada di YouTube channel Hore Institute dan Institut Kolega Signal, ya teman-teman ya. Ini adalah objektif and instrument of macroeconomy. Jadi setelah kita mengidentifikasi question, jadi kita baru bisa mengklasifikasi ke dalam objektif dan instrumen. Ya, berarti objektif cara pikirnya ada berapa? Berarti di makroekonomi itu berfokus pada 3 hal, ya kan? Ada output, ada employment, ada price level stability, seperti itu. Nah, yang diharapkan itu high level and rapid growth of output. Yang diharapkan itu pertumbuhan output itu tinggi, seperti itu. Ya, yang diharapkan, ya. Tapi tingginya itu seperti apa? Apakah di atas ambang batas atau justru turun seperti itu? Nah, terus yang kedua ada employment, high level of employment with low involuntary unemployment. Jadi tingginya level pekerja dengan pengangguran sukarela ini cenderung kecil kan gitu. Yang diharapkan kan seperti itu teman-teman. Jadi tapi nanti kayak apa sih kondisi yang ditemui di lapangan seperti itu? Apakah natural output lagi atau nanti akan kita bahas. Lalu ada price level stability. Jadi gitu ya, ada price level stability. Jadi apakah harga ini cenderung naik ataukah turun kan gitu ya. Naik turun ini tergantung apa? Tergantung selisih antara indeks harga konsumen. Secara general kita membahasnya seperti itu. Ketika selisihnya itu tinggi maka ada inflasi. Kalau selisihnya terlalu kecil bahkan negatif, di situ ada deflasi. Nah, itu nanti akan kita analisis dari situ. Nah, di antara ketiga tadi, output and employment dan juga price level stability, nah itu kita punya yang namanya instrumen berupa apa? Monetary policy, itu ya, monetary policy dan fiscal policy kan gitu ya. Monetary policy itu focusly in controlling the money supply to determine interest rate. Jadi bagaimana bank sentral mempengaruhi atau meng-hire money supply, ya kan gitu ya, untuk mendeterminasi suku bunga, apakah suku bunganya bisa naik atau turun. Ketika kita mengurangi money supply, apakah bunganya naik, ya kan? Ketika suku bunga naik, maka orang akan masuk untuk berinvestasi, seperti itu kan, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu turun, ya kan? Nanti akan kita bahas tentang instrumennya seperti apa, ya kan? Ya, itu. Terus yang kedua ada fiscal policy, ya, government expenditure and taxation. Jadi ketika ada daya beli masyarakat yang melemah, ya, pemerintah sebagai pemangku kebijakan itu harus ngapain sih gitu ya, harus ngapain? Nah, dia harus menggelontorkan government spending dan juga mengurangi taxation. Ketika hal itu kebalikan, maka bisa pemerintah juga mengurangi government expenditure karena mungkin CAD, CAD-nya ya, CAD neraca berjalannya itu mungkin terlalu defisit. Pemerintah bisa aja government expenditure-nya dikurangi, taxation-nya ditingkatkan. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang bisa meng-hire objektif itu tadi. Jadi objektif ini nanti akan memunculkan problem, teman-teman. Nah, problemnya ini baru kita bisa selesaikan melalui instrumen seperti itu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada objective of macroeconomic, masih kita bahas secara detailnya. Jadi output ini, the ultimate objective of macro activity is to provide the good, ya, and services that population desire. Jadi output ini sebenarnya kan apa? Barang dan jasa yang diproduksi kan seperti itu.
secara mikro. Nah, secara makro ini berarti agregatif secara luas ya. Barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau populasi yang ada di dalam suatu kawasan itu gimana, apakah naik ataukah turun, kan seperti itu. Nah, ini adalah topik bahasan yang pertama. Terus yang nomor 2 ada the most comprehensive measure ya of total output in an economic is gross domestic product ya. Jadi pengukuran yang komprehensif terkait dengan total output itu sendiri itu adalah GDP atau produk domestik bruto, teman-teman. Jadi produk domestik bruto itu mencerminkan total output seperti itu. Loh, kenapa sih kok nggak di total aja? Outputnya kan bisa kan kita total secara langsung kan gitu ya, tanpa harus menghitung PDB barangkali ya kan. Sebenarnya bisa, cuman ketika kita ngomongin tentang barang yang bermacam-macam ya kan, maka barang tersebut harus kita uangkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita menjumpai di sini contohnya dalam suatu negara memproduksi makanan ringan, ada yang memproduksi tekstil, ada yang memproduksi elektronika, apakah semuanya bisa dijumlah dengan sebegitu saja? Kan tidak bisa. Maka semuanya harus kita nominalkan dengan menggunakan penghitungan itu tadi ya kan. Nah, setelah ketemu baru kita bisa menjumlahkan semua produksi itu tadi. Produksi kita jumlahkan sehingga akan menghasilkan yang namanya GDP. Nah, GDP kan macam-macam, nanti pendekatannya ada A, B, C dan sebagainya. Ada 3 kan? Nah, yaitu. Jadi dengan menggunakan pengukuran yang tepat, kita bisa menyelesaikan dengan 3 hal. Yang pertama dengan metode produksi, yaitu menjumlahkan seluruh nilai tambah ya, maksudnya nilai tambah atau nilai akhir. Nah, dengan cara apa? P kali Q kan gitu ya. P kali Q kita jumlahkan semuanya. Nah, itu metode produksi. Kalau metode pengeluaran ya yang Anda pahami sampai nanti di makro ini metode pengeluaran. Y sama dengan konsumsi plus investasi plus government spending plus ekspor minus import ya kan. Pasti Anda sampai judek membahas itu ya kan. Nanti ada topiknya ya. Terus baru metode pendapatan ya kan. Y sama dengan upah ditambah sewa ditambah suku bunga ditambah laba. Jadi itu kalau dengan menggunakan metode semuanya itu adalah metode GDP yang relevan digunakan untuk mengukur total output. Jadi output sama dengan GDP teman-teman ya kan, ya seperti itu. Terus yang ketiga ada the other way to measure GDP ya kan. Selain tadi pendekatan pendekatan kan ada 3, ada produksi, ada pengeluaran, ada pendapatan. Nah sekarang bagaimana sih way to measure GDP? Ada 2, nominal GDP dan real GDP. Kalau nominal GDP itu lebih ngomongin tentang GDP yang belum disesuaikan dengan laju inflasi, artinya yang berlaku di tahun ini gitu ya. Jadi GDP yang berlaku di tahun ini. Sedangkan real GDP itu adalah GDP yang berlaku di tahun dasar. Artinya apa? Belum disesuaikan dengan inflasi. Ya mungkin kalau kita ngomongin tentang tahun ini 2020 ya, kita mau pasang real GDP-nya tahun 2010 sebagai tahun dasar. Nah, sehingga real GDP ini yang paling relevan teman-teman digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ya itu sendiri. Nah, dengan cara apa? Kita sesuaikan dengan laju inflasi yang berjalan antara 10 tahun itu tadi. Nah, itu ya. Jadi two way measure GDP. Nah, oke. Terus yang nomor 4 ada a steady long term growth in real GDP and the improvement in living standard is known as economic growth. Jadi dalam jangka panjang tercapai sebuah kesejahteraan ya kan. Berarti di situ ada steady state ya kan, in growth ya, pertumbuhan yang sangat mapan pada real GDP atau GDP real atau PDB real ya kan. Sehingga apa ya kan tadi yang sudah saya katakan bahwasanya real GDP ini pengukurannya yang sangat valid, sehingga dalam jangka panjang dia steady state gitu ya. Maka di situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya di situ terjadi peningkatan pada standar kualitas hidup ya kan. Nah, perubahannya itu tadi kita sebut sebagai yang namanya economic growth kan gitu ya. Jadi economic growth ini terukur dari yang namanya real GDP. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang ke berikutnya ini ya,
Yang berikutnya ini ada informasi terkait dengan growth rate ya kan of gross domestic product. Jadi ini ada pertumbuhan GDP yang ada di Amerika ya, ada di Amerika. Nah, seperti ini ya, kenaikan penurunan. Nah, kira-kira kenaikan dan penurunan ini karena apa ya? Teman-teman yang lain mungkin ada yang tahu. Ya, kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan, apa yang menyebabkan penurunan gitu ya. Jadi penurunan ini terjadi pada saat tahun 1930-an ya. Di situ terdapat Great Depression pada saat itu baik di Eropa maupun di Amerika ya kan. Nah, ketika turun yang sangat drastis ini maka disebut sebagai apa? Depresi kan gitu ya. Nanti akan kita bahas di siklus bisnis ya, detailnya. Jadi pada saat penurunan ini daya beli masyarakat semakin rendah kan gitu ya. Nah, tapi kenaikan yang sangat tinggi ini menyebabkan apa? Menyebabkan bubble ekonomi. Nah, ini kan terjadi kan nanti kan di atas ini bubble ekonomi. Jadi pertumbuhannya relatif jauh lebih tinggi kan seperti itu. Jadi bubble ekonomi itu sebenarnya juga ekonomi buih ya kan, kita nggak bisa mengatakan di situ baik, tetapi kan kondisinya kayak apa? Apakah dia kenaikannya justru tajam atau bagaimana? Ya kan gitu ya. Ini sebenarnya volatil ya, semuanya volatile. Nah, terjadi penurunan, kenaikan dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lihat melalui actual GDP dan potential GDP. Jadi potensial GDP itu kita agregasi sendiri dengan menggunakan metode statistik atau menggunakan metode matematis atau dengan menggunakan metode ekonometrik. Nah, setelah kita rujuk ya bahwasanya di situ ada rata-rata yang ada di area potensial GDP ya kan, rata-ratanya di area potensial GDP. Sedangkan yang di yang sedang berjalan itu disebut sebagai actual GDP. Jadi ketika actual GDP diselisih dengan yang namanya potensial GDP, maka bila rendah atau minus maka di situ ada depresi ya. Tetapi ketika plus maka dia boom period. Maksudnya di situ bisa bubble ya kan, atau bisa kondisi stable atau apa. Tapi kalau mendekati nol dia stabil ya. Nah, ini muncul pada tahun 1930 di sini ya kan. Nah, ini depresinya terjadi di situ. Nah, mungkin nggak tahun 2020 saat ini kondisinya seperti itu ya, mungkin saja teman-teman ya nggak sih. Nah, kondisi lingkungan yang seperti ini pada saat ini ada fenomena pandemi corona sangat luas, seluruh dunia kena. Nah, maka seluruh dunia pasti akan terjadi yang namanya depresi maksudnya. Nah, ini masih sama, the objective of macroeconomy, high employment but low unemployment. Employment and unemployment are most directly felt by individuals. Jadi employment dan unemployment itu sebenarnya dirasakan oleh individu kan seperti itu. Tetapi dalam konteksnya, ranahnya sebuah objek, maka negara wajib meng-hire gitu ya. Nah, kok bisa dirasakan individu kenapa ya? Tapi kok nggak masuk kajian mikro kenapa gitu ya? Nah, karena ini sifatnya adalah nation, ya kan? Nation, maka dia masuk di makroekonomi kan gitu ya. Nah, itu topik penting yang ada di makroekonomi. Jadi unemployment dan employment itu paling dirasakan oleh individual. Terus yang kedua ada unemployment rate is the percentage of the labor force that is unemployment, ya kan gitu ya. That is unemployment. Jadi persentase perubahan dari labor force itu tadi, ya kan? Persentase dari perubahan labor force itu tadi yang akan kita sebut sebagai unemployment. Jadi labor force include all employment ya kan, person and those unemployment individual who are seeking job. Jadi labor itu kan dibagi dua, ada employee dan unemployee. Kalau unemployee itu tadi yang tidak masuk di ranah pekerjaan atau dia sedang mencari pekerjaan atau pekerjaannya tidak sesuai. Nah, itu disebut sebagai unemployment kan itu ya. Nah, jadi labor dan employment itu tolong dibedakan. Kalau labor itu lebih tinggi kedudukannya, dia tenaga kerja, ya kan. Kalau kita employment dan unemployment kita ngomongin tentang makro, ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini berikutnya ada unemployment rise in
recession fall during expansion. Jadi pada saat resesi yang berkepanjangan wala itu ya kan, peningkatan pengangguran ini terjadi di Amerika ya kan. Nah ini contohnya pada tahun 1930 tadi sudah saya katakan bahwasanya pemerintah ini lebih cenderung membeli perlengkapan untuk perang sehingga perekonomiannya tidak diperhatikan ya. Nah maka di situ daya beli masyarakat itu akan relatif turun ya kan, di seluruh sektor pun sama. Nah terjadi sampai tahun 1940-an ya baru dia reda. Nah terus berikutnya ini ada objective of macroeconomic. Firstly kita ngomongin tentang stable price. Jadi stabilitas harga itu kan bisa kita ngomongin tentang inflasi atau deflasi ya. The most common price measure in the consumer price index. Secara umum ya, penghitungan daripada stabilitas harga atau price level ini atau laju inflasi atau rate of inflation ya, itu kita bisa ukur atau kita bisa lihat melalui yang namanya indeks harga konsumen ya. Ini jadi CPI measure the cost of basket of goods. Jadi mengukur semua komponen yang ada di dalam baik barang ya kan, barang yang sifatnya komoditi ataupun yang bukan komoditi ya kan. Nah di sini ada including food, makanan, shelter ya, clothing and medical care. Semua yang ada di dalam perekonomian bisa kita hitung ya kan, both by average urban consumer gitu ya. Nah terus berikutnya, the rate of growth are decline of the price level from one year to the next is known as the rate of inflation. Jadi nah itu tadi rate of inflation bisa kita ukur melalui selisih dari CPI tahun ke tahun ya kan gitu ya. Nah ketika di situ terjadi selisih yang besar berarti laju inflasi kan tinggi, tapi ketika negatif maka di situ ada deflasi yang tinggi itu juga. Nah semuanya sama-sama buruknya, masalahnya kondisi mana yang lebih baik kan gitu ya. Nah itu akan kita capai dengan cara higher kebijakan melalui dua kebijakan tadi. Stable price mean ya slowly rising price. Jadi harga yang stabil itu menunjukkan kenaikan harga yang relatif rendah. Jadi teman-teman kalau relatif rendah, harganya nggak mahal-mahal, dari tiap tahun stabil, setiap tahun tidak ada kenaikan, mungkin kenaikannya sedikit, nah maka disebut sebagai stable price dalam kondisi equilibrium. Seperti itu teman-teman. Nah saya lanjutkan lagi. Ini adalah consumer price inflation yang ada di dalam Amerika Serikat mulai tahun 1960-an sampai dengan tahun 2010. Nah, di sini paling tinggi terjadi pada tahun 1975 ya sampai dengan tahun 1985. Ini kira-kira apa yang menyebabkan? Nah, ada oil price shock. Jadi di situ ada yang namanya oil price shock ya, Netherlands apa namanya? Dead disease ya, ada dead disease atau penyakit Belanda ya, ada penyakit Belanda yaitu kondisi ketika negara yang mengelola perminyakan yang besar justru mengancam negara tersebut ya kan, mungkin harganya terlalu rendah atau bagaimana kan gitu ya. Nah ketika harganya terlalu rendah ya terus harganya terus terlalu tinggi, lajunya berbeda, maka di situ kita bisa classify jadi rate of inflation kan tinggi juga. Nah itu nanti akan kita paparkan lagi. Ini seperti contoh teman-teman ya. Nah ini the tools of macroeconomic policy. Jadi toolsnya ada dua, fiscal policy ya dan monetary policy. Kita ngomongin fiscal policy karena pertama kali yang harus meng-hire itu pemerintah dulu ya. Fiscal policy try to influence target variable objective of macroeconomy by manipulasi government expenditure and tax rate. Jadi yang diubah itu dua ya, G dan T. G itu dalam mana? G dalam Y sama dengan C plus I plus G plus NX kan gitu ya. G-nya ini kita ambil bagaimana G-nya bisa naik atau turun sehingga stability ini bisa
naik atau turun gitu ya. Nah, itu adalah manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga tax rate ya kan, dengan meng-hire consumer melalui pengenaan pajak kepada konsumen. Nah, itu consumer maksudnya, consumption on consumption variable. Nah, itu jadi nanti bisa stable atau bagaimana. Nah, ini firstly kita ngomongin tentang government expenditure. Government spending as known on good and services. Jadi pengeluaran pemerintah ini bisa dilakukan untuk membeli atau mengonsumsi barang atau jasa. Ya kan? Untuk apa sebenarnya? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sebenarnya seperti itu tujuan utamanya. Nah, yang kedua ada government transfer payment which boost the income of target group ya gitu ya. Jadi ada yang namanya bantuan pemerintah supaya terhindar dari jebakan middle income trap ataupun upper income trap. Nah, itu jadi banyak sekali. Lower income trap gitu ya. Nah, ini macam-macam. Nah, terus yang kedua ada taxation effect ya, the overall economic in two way. Jadi ada dua arah atau dua jalan untuk meng-hire taxation itu sendiri. Yang pertama ada tax ya, effect ya, people income, bagaimana taxation ini bisa mempengaruhi pendapatan seseorang melalui pajak penghasilan ya kan. Nah, terus yang kedua adalah tax effect the price of good and factor of production and thereby effect incentive and behavioral ya. Jadi bisa menggunakan pajak pertambahan nilai. Jadi dua ini yang sangat penting banget di dalam makroekonomi. Nah, ini enggak terlepas dari lamsam ya, nanti kan kita akan bahas lamsamnya di mikroekonomi seperti apa. Nah, itu ya nanti pembahasannya berbeda. Nah, itu tadi di fiskal. Nah, bagaimana di monetary policy gitu ya, tries to influence target variable by changing the money supply or interest rate or both ya. Jadi bisa keduanya, bisa money supply, bisa interest rate. Masing-masing merupakan variabel. Ya, money supply merupakan variabel eksogen yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, sedangkan interest rate ini adalah variabel endogen. Dia adalah variabelnya investment. Jadi ketika money supply ini dikurangi, maka yang diharapkan apa? Nah, itu nanti kita bisa jelaskan di bawahnya. Di central bank can influence many financial and economic variable such as interest rate, stock price, housing price, and foreign exchange rate by controlling money supply. Jadi jumlah uang beredar bisa kita kontrol ya kan, kita kontrol ya dengan cara mengurangi atau meningkatkan jumlah uang yang beredar ya, tergantung kondisi yang ada di lapangan seperti apa. If the central bank is faced with a business downturn ya, jadi ketika bisnisnya turun, it can increase the money supply. Jadi money supply dapat ditingkatkan ya, and lower interest rate to stimulate economic activity. Jadi ketika kondisinya itu jumlah uang yang beredar ini banyak di masyarakat karena ada respon dari pemerintah untuk menggelontorkan dana kan seperti itu ya. Jadi ada dana yang digelontorkan pemerintah teman-teman ceritanya, terus ada di masyarakat. Nah, supaya masyarakat bisa berinvestasi ke sektor real, uangnya biar tidak dikonsumsi sendiri aja gitu ya, maka bank sentral akan influence apa? Influence money supply kan gitu ya. Influence money supply. Dia juga di situ akan bisa meng-hire interest rate. Jadi interest rate-nya naik atau tinggi, sehingga interest rate yang tinggi tadi bisa meng-hire bisa meng-hire investasi untuk masuk ke dalam sektor real, sehingga ketika suku bunga ini naik, maka sektor real akan bisa kena dampaknya melalui investasi yang masuk dalam gitu ya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, ketika kondisinya itu kondisinya kacau ya dalam hal ini, maka pemerintah bisa menstimulusi money supply dan menurunkan suku bunga supaya masyarakat itu bisa meningkatkan daya belinya gitu ya. Nah, daya beli masyarakat bisa meningkat ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua fokus ketika daya beli itu turun, daya belinya naik, itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya.
daya beli naik itu berarti bisa inflation, ya, macam-macam ya kan. Nah ini yang berikutnya ada international linkage ya kan. Jadi ketika Indonesian participate in the world economy and are linked together through trade and financial. Jadi kita ngomongin tentang perilaku tiga sektor yang sudah matang, maka negara akan bisa berkomunikasi baik atau berinteraksi dengan luar negeri. Kalau nggak gitu kita ngomongin tentang autarky nation. Apakah negara itu tidak bisa berdiri sendiri kan itu ya. Nah sebenarnya negara ini kan tidak bisa berdiri sendiri, soalnya apa, sumber daya yang dimilikinya berbeda, ya kan. Nah, ketika sumber daya alam yang dimilikinya berbeda, maka mereka harus mau nggak mau harus bisa meng-hire negara lain untuk bisa masuk ke dalam negaranya. Nah ini bisa kita jelaskan di as a cost of transportation, communication have declined, international link have become lighter than were a generation ago. Jadi bisa kita pergunakan juga sebagai bagian daripada komunikasi dan juga bagaimana arus barang yang ada di dalam negeri persediaannya bisa terpenuhi, maka kita harus bisa berinteraksi dengan negara lainnya ya kan. Nah mungkin kebijakan yang dilakukan apa? Nah, ini ada trade policies berupa tarif, kuota dan juga beberapa peraturan yang lainnya. Nah terus selain itu kita bahas tentang international financial management ya kan, meregulasi foreign exchange rate itu tadi. Jadi meregulasi nilai tukar kita. Nah nilai tukar juga penting dalam makroekonomi teman-teman. Jadi kalau bisa kita tambahkan nanti objektifnya jadi 4 ya kan kalau kita tambahkan. Nah tapi belum, ini kita masih 3 dulu ya. Jadi 3 ada output, ada employment dan juga price level. Jadi tolong difahami kebijakannya 2, policy in fiscal and monetary. Jadi ada 2 tadi. Nah international link ini tambahan. Jadi tambahannya untuk apa? Link together itu ya, on the nation or in other nation gitu ya. Nah seperti itu. Nah ini kita ngomongin tentang aggregate supply dan demand. Nah aggregate supply itu total quantity of goods and services that the nation business willingly produce and sell in a given period. Jadi barang dan jasa yang diproduksi ya dalam sebuah negara itu bisa kita gambarkan melalui yang namanya aggregate supply. Kita nggak pernah ngomongin ya supply demand ya kan, demand supply. Kalau demand itu lebih ke konsumen, kalau supply ke produsen. Nah sama kayak di agregat supply dan agregat demand ini perilakunya sama. Kalau agregat supply berarti yang disediakan oleh suatu negara dalam kondisi atau periode tertentu, yaitu adalah agregat supply. Nah sedangkan agregat demand, the total amount the different sector in the economic willingly spend in given period. Ya, jadi yang dikeluarkan dalam kondisi perekonomian tertentu, dalam perekonomian suatu negara yang dikeluarkan oleh masing-masing sektor itu loh kayak apa. Nah itu digambarkan oleh agregat demand. Sum of spending, nah penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh consumer, business, government, and foreign ya gitu ya. Jadi itu adalah agregat demand. Jadi agregat demand itu adalah Y sama dengan C plus I plus G plus NX gitu ya. Sedangkan agregat supply adalah Y sama dengan fungsi capital, labor atau ya kita ngomong tentang employee. Nah sama aja. Nah ini adalah SAS and AD determine the major economic variable. Jadi agregat demand itu kita ngomongin tentang instrumen tadi, monetary policy, fiscal policy, and other force. Ya, other force ini berupa apa? Berupa kebijakan open economy gitu ya. Jadi agregat demand ini bersumber dari kebijakan yang kita paparkan tadi. Jadi semuanya itu bersumber dari situ. Nah, agregat supply itu berupa price level and cost, potential output, capital, labor, teknologi. Jadi lebih ke inputnya seperti apa. Jadi kalau kita bisa bayangin ini adalah perilaku produsen tapi dalam lingkup negara. Yang satunya perilaku konsumer ya, ngomongin konsumer kita nggak bisa ngomongin konsumer apa, soalnya dia bicara tentang spending, perilaku spender gitu ya, perilaku spender dalam sebuah negara. Nah
Keduanya akan berinteraksi dan juga bagaimana akan menghayal output atau real GDP. Terus yang kedua employment atau unemployment, price and inflation, dan borrowing rate. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu pembahasan utama yang ada di dalam konteksnya makroekonomi. Nah, sekian dulu teman-teman. Mungkin Anda bisa bertanya ya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya akan bisa menjawabnya melalui DSI Push Info ya. Baiklah.